Perkenalkan, nama saya Narendra Sudarsono, Prodi PTI, NIM 2383207027. Aplikasi apa, Mam? Gasing lah ya. Narendra APK. Nama proyeknya adalah aplikasi kerja. Lalu untuk cek location-nya, ini saya dan klik cek. Nah, di bagian ini kita akan membuat tabel untuk data yang akan kita jadikan proyek nanti. Klik saja OK. Kemudian selanjutnya kita akan mengganti nama tabel ini. Di sini kita akan ganti nama tabel menjadi tabel barang. Untuk field yang pertama, kita akan buat namanya adalah id data. Datanya kita gunakan bagian saja. Setelah itu ada karakter kita ada jangan lupa kalau hanya disimpan dan setelah itu dan barang ini kita boleh buat seperti ini di kalimat 50 ya spesifikasi boleh gunakan pada karakter 155 ini. Kemudian selanjutnya lokasi barang ini kita bisa gunakan dua saja. Kemudian kondisi barang ini kita gunakan 15 karakter. Nah, kemudian yang terakhir adalah tanggal input. Nah, ini tipe datanya kita gunakan yang tanggal, yaitu date-nya. Nah, jadi sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan tabel baru. Klik saja add table untuk menambahkan tabel baru. Kemudian di sini kita ganti. Ya, kita akan tambahkan tabel baru. Klik saja add table untuk menambahkan tabel baru. Kemudian di sini kita ganti menjadi tipe barang. Di bagian yang pertama ini adalah ID tipe barang. Barangnya ya. Nah, kemudian untuk ukuran baik itu ID barang dan nama barang bisa mengikuti contoh seperti yang saya lakukan saat ini. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan buat tabel baru.
Dan sini kita langsung buka saja ada di kondisi. Melihat data kondisi barang seperti rusak, hilang, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan tambahkan tambah selanjutnya. Klik saja enable. Di sini kita buka saja namanya menjadi lokasi barang. Seperti ini ya. Kemudian kita akan tambahkan tabel selanjutnya yaitu adalah tabel user atau penggunaan sistem. Jadi kita ubah namanya menjadi user. Nah, ini user. Di sini kita tambahkan username. Lalu di sini password, nama. Kemudian di sini kita bisa tambahkan email juga. Nah, kemudian kita bisa tambahkan foto. Seperti ini ya untuk data usernya. Nah, ini bisa disesuaikan untuk baca karakter, kemudian tipe data yang kita gunakan. Setelah itu, jika sudah selesai membuat tabel di database inventaris ini, pilih saja save change untuk melihat perubahan. Dan kita tidak nanti secara otomatis akan tabel-tabel yang telah kita buat. Nah, benar dengan baik atau tidak, kita dapat memilih tombol atau menu preview ini untuk melihat hasilnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita langsung aktifkan saja, jadi tampilannya seperti ini. Nah, kemudian hal pertama yang akan kita lakukan, kita akan atur menu yang terdapat di dalam project ini ya. Kita pilih project menu, kemudian kita susun sesuai dengan misalkan data yang pertama yang adalah data user di atas. Setelah itu di bawah barang ya, lalu kondisi barang dan lokasi barang. Nah, kemudian untuk menu stylenya kita pilih static ya collect cycle. Yang pertama yang kita adalah data user. Setelah itu di bawah barang ya, kondisi barang dan juga lokasi barang. Nah, kemudian untuk menu stylenya kita pilih ya static ya, pilih saja lalu kita pilih. Nah, kemudian untuk menu stylenya kita pilih ya static ya balik ya, pilih saja oke. Lalu kita pilih change ya, oke. Lalu kita pilih change oleh tambahan. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, kemudian ini kita juga dapat atur untuk menambahkan menu atau icon pada menu yang kita buat. Kembali ke fungsi menu. Nah, di bagian home, kita pilih menu icon, klik saja bagian ini. Nah, di sini kita pada menu yang kita buat. Kembali ke project menu. Di menu icon, klik saja. Dengan keperluan dari, misalkan home ya.
Loh, ora kowe basing kayak lugu basing ngono wae. Karo iki. Beda. daripada mereka. Nah, sama tapi nah itu nah jadi muncul sepertinya silakan untuk user barang, tipe barang, kondisi barang, dan lokasi barang ini kita sesuaikan itemnya. Oke, ini sudah. Nah, jadi muncul sepertinya silakan untuk user barang, tipe barang, kondisi barang, dan lokasi barang ini kita sesuaikan itemnya. Oke, ini sudah. Lho sing iki lho. Cuk. Mang piye to, Su? Kowe turun iki nih. Iki langsung di-skip, Cuk. Iya, langsung iya. Itu Su. Iya. Iya. Lali ya. Iki ngeki gambar-gambar kamu Su. Gak enak kok ngono nih. Sandine piro ki apa? Sik sik. Sik tahu. Di-skip deh, Su. Iya emang sedikit banget lamun. Nah, jadi muncul Lah iya piye? Ini ngulang-ngulangi wae. Iki home user-e urung enek. Gue wis anak home. Bisa banget. Oh iya susu. Iku ulang-ulangi terus oke? Layak no kok. Ora. Mangga home mau. Oke aman aman. Sesuk. Heeh, Su. Mam, sing barang ora enek, Su. Wong rene ikone. Ya terus ngendi kon apa? Aku ngasal. Yo. Terus lu gambar apa ya? Iki Su. Nah, Iki lah ya. nah, basing. Nah, oke, sebenarnya bahasa aku bahasa langsung selain dia nomor yang Tipe barangnya ora enek, Su ya. betul.
medkit aja. Gue medkit. Kondisi enak. Iki sandino apa cah? Kan ini mendung project kita dibagi tiga saja. Loh, mau ini ki sutra su. Lumayan ini ya, silakan. Change. Kemudian, bahan akan kita lihat ini. Kita coba mengisi beberapa data. Oh, Dan di dalam aplikasi inventaris ini, kemudian selanjutnya kita akan mengubah data yang terdapat di dalam aplikasi ini. Silakan pilih menu objek kita di bagian atas ya. Diklik saja. mam, kok ora iso berupa ya, Su? Mam. Kok ora iso berupa, Klik save. Su? Iki temane iki lho, Jo. Enek. Baik. Ya, Saya makan warna camel lho, Su. Kok ora kena tapi. Malah, Cuk. Oh iya, Su. ya. Anjing. Kita dibagi. Kita bagi. Nah, ini dapat kita alihkan di browser ya. Nah, sebagai contoh saya akan buka pada browser saja supaya tampilannya lebih besar. Akhirnya sudah browser. Iki ngene wae apa betul, Su? Nah, kita
Kemudian jadi 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 harus di bagian tipe barang. Maka di barang kita akan isi laptop, ya, barangnya laptop, akan isi ya, ya, keyboardnya. Setelah itu kita tambahkan ya, si nama barangnya laptop, keyboardnya. Setelah itu kita tambahkan beberapa data. Kita ambil 3 contoh data ini. Lalu kondisi barangnya, sini kita bisa buat baik, bisa. Setelah itu kita bisa tambahkan kondisi yang lain ya, misalkan hilang. Nah, kita tambahkan lokasi barangnya, misalkan jam. Hilang. Dan kita tambahkan lokasi hilangnya, misalkan contoh komputer. Seterusnya buat 3 lokasi. Nah, kemudian dan tambah data barang ini supaya kondisinya nanti bisa tinggal dipilih. Ini kita harus atur terlebih dahulu. Silakan kembali ke aplikasi PHPRF. Kita beralih ke bagian teks, lalu silakan pilih di bagian barang. Pada bagian teks, dan kita beralih ke bagian teks, lalu silakan pilih di bagian lalu tekan pada bagian teks dan link ya. Nah, di bagian itu barang ini kita ubah untuk artisnya, kita pilih select dan lalu select data source-nya, pilihannya menjadi data table, untuk artisnya kita ubah pilih select dan lalu select data source-nya kita ganti pilihannya menjadi data tabel, lalu tabel yang kita ambil adalah tipe barang. Untuk value field-nya silakan pilih ID dan label field-nya untuk data yang tadi ditampilkan adalah nama barang. Pilih OK. Nah, kemudian silakan pilih ID store dan label field-nya untuk data yang tadi ditampilkan adalah nama barang. Pilih OK. Nah, kemudian di bagian display labelnya di sini kita ganti
menjadi tipe barang ya. Nah, kemudian selanjutnya di bagian spesifikasi, karena ini di bagian display labelnya di sini kita ganti menjadi tipe barang ya. Nah, kemudian selanjutnya di bagian spesifikasi, karena ini nanti menjabarkan, ini kita dapat ubah menjadi teks area. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah lokasi barang. Ini kita pilih select ya. Lalu di bagian data source-nya, di bagian data tabel, lalu tabelnya kita pilih adalah lokasi barang ya. Nah, lokasi barang, value-nya nanti lokasi, dan yang ditampilkan itu nanti pada pilihan adalah lokasi. Kemudian kondisi barang, bisa apa? Kita klik, kita dalam pada pilihan adalah lokasi. Kemudian kondisi barang, bisa kita klik, di bagian data tabel, lalu adalah lokasi. Kemudian kondisi barang, misalkan kita klik di bagian data tabel, lalu kondisi barang, dan di bagian kita tekan kondisi barangnya. Lalu kondisi barang untuk nama tabelnya, value adalah ID kondisi, dan di bagian tabel kita tekan adalah kondisi barangnya. Nah, kemudian untuk tanggal input supaya pengguna atau user ini tidak menginputkan secara terus-menerus atau memilih tanggal. Jadi nanti di sini kita bisa memilih default date-nya, kita pilih yang background. Pengguna atau user ini tidak memilih secara terus-menerus atau memilih tanggal. Jadi nanti di sini kita bisa memilih default date-nya, kita pilih yang background, yang artinya pilihan tanggal. Kemudian untuk bagian textbook tipenya, ini kita pilih saja hidden. Nah, ini disebutkan ya, jadi nanti tidak akan terlihat pada saat barang tersebut kita review. Nah, lalu kita beralih ke browser, ini kita refresh. Nah, sekarang kita untuk bagian soalnya tidak terlihat ya. Kita akan coba masukkan satu dan kita review. Nah, lalu kita beralih ke browser, ini kita refresh. Nah, sekarang kita untuk bagian tanggalnya tidak terlihat ya. Kita akan coba masukkan satu data dulu. Tipe barang kita pilih, misalkan laptop ya. Merek barangnya misalkan Acer 2022. Ini contoh saja ya. Spesifikasinya misalkan RAM misalnya 10 GB dan lain-lain ya. Nah, di sini nanti dijabarkan. Nomornya misalkan sumber barang tersebut misalkan di bank masyarakat. Lokasi barangnya sekarang berada di web komunitas itu. Kondisi barangnya sama. Baik, lalu kita pilih submit, simpan data listrik. Ini seperti itu. Nah, kita perhatikan barang ini bagian listnya. Ini seperti itu. Nah, kita perhatikan di bagian barangnya di bagian listnya. Di sini kita lihat lokasi barangnya masih di tempat buka ya, masih buka komplit. Ini akan kita buka langsung kepada lokasi tersebut.
Lalu di makanya ada di barangnya. Nah, kemudian di bagian poster di dalam relasi setnya ini kita coba dengan cara klik titik tiga ini tetap ID barang. Lalu di sini kita pilih tipe barang di bagian tinggal labelnya. Lalu di sini kita pilih ID barang. Nah, kemudian data yang akan ditampilkan itu adalah kata barangnya. Nah, di bagian tinggal labelnya. Lalu di sini kita pilih barang. Nah, kemudian data yang akan ditampilkan adalah kata barangnya. Nah, jika sudah, silakan klik OK. Nah, kemudian lokasi barang kita lakukan hal yang sama. Lokasi ini tetap display labelnya ya, setelahnya titik tiga. Ini kita pilih. Nah, kita lakukan hal yang sama. Lokasi ini tetap display labelnya ya, setelahnya titik tiga. Ini kita pilih lokasi barang. Di sini adalah ID lokasi. Nah, di bagian ini yang dipilihkan adalah lokasi barang itu sendiri. Kemudian kondisi barang. Nah, di bagian ini yang kita tampilkan adalah kemudian kondisi barang. Ini kita klik. Kita klik. Kita pilih di bagian kondisi barang. Nah, ini kondisi lalu ya. Ini kita klik. Kita pilih di bagian kondisi barang. Nah, ini kondisi lalu yang ditandakan adalah kondisinya. Di bagian kondisi kondisinya. Ya, di bagian proses. Nah, seperti ini ya, jadi kelihatan barang itu biasanya disertai dengan yang akan salah. Baik, saya sudah Lumang medyo murah-murah ka dyan, no? Murah-murah ka so. Iya sitok enggak ada. Sitok iya apa apa? Lagi mau? Iki akhir sudah su 5. Ya wes. Sesuk dia mau kembali ini gitu, Cok. Hmm.
gawe ini mau loh. Ada. Selanjutnya kita akan Bang dulu wah ya. Anjing. filter data. Jadi nanti ketika data itu dipilih misalkan berdasarkan lokasi barang, maka data tersebut atau data yang difilter yang akan tampil pada halaman tuliskan ini. Nah, caranya silakan kembali ke aplikasi Paper, pilih Pack Design, lalu di bagian Select Pack-nya ini silakan pilih barang list. Kemudian silakan kita tambahkan kemudian pastikan di bagian Select ini kita klik seperti ini, lalu pilih. Nah, di bagian ini nanti akan muncul kolom atau kode yang akan masuk pada
Itu aplikasi PHP barang berisi. Kemudian silakan kita tambahkan kolom ya. Pastikan di bagian section drawing kita klik seperti ini. Lalu pilih kolom. Nah, di bagian ini nanti akan muncul kolom baru atau kolom yang kemudian tekan kursor pada pilihan Tag Filter Komponen. Baru atau ONF4. Kemudian tekan kursor pada pilihan Tag Filter Komponen. Kemudian kita akan gunakan bagian Select Field. Nah ini ya. Ini kita klik seperti itu lalu di drag kita pindahkan ke bagian nah, kemudian kita akan menggunakan bagian select field. Nah ini kita klik seperti ini lalu di drag kita pindahkan ke bagian all FA. Nah seperti ini. Nah setelah itu, nah ini ya. Nah setelah itu bagian select field-nya di bagian komponen database di sini Kamu monyet. kita pilih di lokasi data yang ditampilkan adalah pilih saja oke. Data yang ditampilkan adalah pilih saja oke. Kemudian klik nama tampilnya adalah ID lokasi, data yang ditampilkan adalah pilih saja oke. Kemudian klik review. Nah lalu kita pilih di bagian barang. Muncul ya filter barang dan lokasi barang. Kita akan coba diproses saja supaya lebih luas. Nah seperti ini ya. Kita akan coba misalnya barang yang berada di lab komputer 3 dan kita filter. Nah perhatikan, jadi barang yang ada di lab komputer 3 ini yang akan tampil. Itu juga barang yang ada di lab komputer 1 jika kita filter. Ini yang ada di itu pada tulisan daripada filter masih barang ingin kita simpan dan akan memperbaikinya select ya di kamera lalu
Ya. Bagian label ini ada filter data bagian ini kemudian filter data dan data ini saja. Review. Kita perhatikan di sini saja. Nah ini yang sampaikan. Begitu juga siapa yang bisa seperti data juga ini. Yang ini singkat label ini dapat kita singkat melalui nama design. Nah di bagian ini ya singkat data ini kita singkat misalkan. Selanjutnya kita akan menambahkan Weh, tolong lah, lirik-lirik anjing. Pusing ini. Sorry. Lalu kita bisa tambahkan foto jika Gak enak ya foto. Mam, guna mana fotonya mam? Ini kok gak enak ya? Malah kagak. Nah itu begini. Ketika pilih text, lalu pilih user, lalu silakan dibaca. Gua sekolah, mam. Gua sekolah, cok. Berapa kok? Besok. Wah, hati pening terang guys, anjing. 30 menit.